Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kasus Norma Rismala memang menjadi perhatian publik dan menarik perhatian publik mengalahkan kasus-kasus yang lain. Hal ini tentu membuat pengacara-pengacara ingin juga tampil di permukaan. Dan yang paling ditunggu adalah pengacara yang suka bikin kontroversi, yaitu Firdaus Oyobo. Beberapa kali Firdaus baru-baru ini muncul di tengah kasus yang viral. Pertama yang paling menarik adalah kasus dari pembelaan dia terhadap Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa Angel yang menggugat hak wali dan hak asuh dari Galaskai. Sebelumnya dia muncul saat Kaesang dengan Felicia yang putus di Singapura, kemudian diduga berpacaran dan pacarnya diakui sebagai keponakannya. Kemudian baru-baru ini Firdaus Oyobo juga lantang membela para dukun yang berkonflik dengan pesulap merah. Nah, akankah Firdaus Oyobo muncul di kasus ini mengingat Hotman Paris sudah ikut menangani Norma Risma? Artinya kasus ini akan semakin menjadi perhatian publik. Yuk kita simak saja kupas tipisnya di Fakta 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu. Ya, pengacara dari Rozi Zai memang nampak kurang begitu bisa berhadapan dengan publik, apalagi dengan wartawan. Pengacara dari Rozi Zai yang mungkin ingin juga numpang tenap dengan kasus ini seringkali gelagapan, bahkan pernah lupa pasal saat ditanya oleh wartawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Firdaus Oyobo yang memang sudah berpengalaman di kasus-kasus kontroversial dan selalu bisa menarik perhatian publik. Firdaus Oyobo, pengacara dari Dodi Sudrajat dulu dan juga Tiara Marlin, memang sering menentang arus saat membela para kliennya. Hal ini mungkin efektif untuk menaikkan namanya dan firma hukum di bawahnya. Seringkali juga Firdaus Oyobo menantang pengacara-pengacara besar seperti Hotman Paris dan juga Rasman Nasution. Dan biasanya sebentar lagi Firdaus Oyobo akan menunjukkan taringnya untuk ikut rame-rame di dalam kasus ini. Tentunya saat ada Firdaus Oyobo, kasus ini akan semakin menarik, mengingat apa yang dikatakannya selalu saja bikin geli dan bikin lucu. Perkataan-perkataan di ruang publik dengan memanfaatkan media sosial memang saat ini banyak digunakan untuk mempopulerkan para pengacara ini. Nantinya biasanya pengacara-pengacara lain juga akan memberikan sanggahan dan pelajaran-pelajaran hukum yang bisa didapat oleh masyarakat. Artinya dengan banyaknya kasus ini dan banyaknya pengacara-pengacara nanti yang muncul, masyarakat akan semakin melek hukum, terutama kasus ITE ini, pasal 27 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman biasanya 5 tahun penjara. Akan banyak perdebatan, akan banyak kontroversi, namun efeknya masyarakat akan semakin tahu hukum dan semakin tahu siapa pengacara yang layak untuk disewa jika bermasalah dengan hukum. Ya, kita nikmati saja kasus ini, bagaimana berjalannya dan bagaimana titik temunya, apakah akan ada mediasi ataukah sampai ke jalur hukum sidang di pengadilan. Ya, kita tunggu saja. Polanya biasanya sama, rame-rame nanti akan tertutup oleh kasus lain. Ya, minimal masyarakat mendapatkan hiburan dari ketegangan-ketegangan yang tersaji di drama-drama media sosial. Kayak gitu tuh. Nah, balik lagi, udah pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. Masih adakah Anda sing percaya sama omongan dia?
Kebuacut lho cah, buacut lho, mertua sama mantu. Kayak iku ngono, bojone anake. Di mana hati nurani kayak gitu. Lah aku sih gak ngurus, aku gak percaya karo omongane wong lanang iki kok ndelendem deh. Yang pertama, dia menikah atas dasar ancaman dari sang mantan istri. Karena diancam cacatannya akan disebar di sosmed. Kira-kira cacetan sing kayak gimana ya sehingga laki-laki ini takut ya, resikonya karena mae yang ini jantungan dedek bengek ya. Kira-kira cacetan yang mana? Yang contohnya cacetan antara suami saya dan mak saya. Riz, kapan mulai? Ojo lali kok tuku ngene. Sebarno, banyak orang yang ngakak. Yang kedua tadi, aku ke kamar mandi, setelah aku keluar kamar mandi, jebret, kok dia sudah telanjang. Ngapain? Ngapain mertua di sana telanjang? Itu lo katanya dulinan semua. Aneh-aneh sampean iki. Lah yo, alasannya apa? Kepanasan, gerah. Gerah sehingga kamar dikunci bersama. Aneh. Mertua satu ruangan sama menantu, pintu dikunci. Kira-kira ngapain ya? Dulinan catur paling. Apa ngomong no urusan BLT ya? Gak masuk akal ngono sampai digerebek lho. Sing gak kebuacute. Ya. Jangan pernah membodohi kita-kita sing kadang-kadang celutak loh. Apalagi netizen. Ya, jangankan mencari kebenaran cerita Anda. Kongkon goleki nomor teleponmu ae lho, secepat kilat mereka. Netizen mah benar tidak bisa dilawan. Saiki netizen kok udah pinter-pinter nggak usah ngapusi wis. Orang mae aja sudah minta maaf, sudah mengakui ya Kok sampean iki wis salah Mas, ngaku Mas. Aduh, lek mari ngaku selesai masalah jebret nanti lambat laun lupalah kayak gitu ya kan. Sekarang kamu perpanjang seperti ini sama dengan kamu bunuh diri loh. Kemarin itu gempar-gemparnya, sekarang sudah nyusut, kamu tambahin lagi. Waduh, tambah nemen lagian loh Mas. Ngaku wae kan sing percaya karo sampean ya. Hati nuranimu kuwi nandi mae pisan ya koyo ngono ya Allah. Dia setiap malam bersama anakku darah dagingku. Kok iso loh, nah hati nurani kalian di mana sayang?